أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانيته. Kanjeng Nabi yasubbu terus berkembang pertumbuhannya fil yaumi dalam hitungan satu hari, syabab as-sabiyyi fi syahri seperti pertumbuhannya anak kecil dalam satu bulan, bi'inayati rabbaniyati dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Kanjeng Nabi memang manusia istimewa. Jadi dalam sehari neka pada anak-anak fujik selain pertumbuhannya ampun sabulan cepat. Mun anak fujik sabulan pertumbuhannya Kanjeng Nabi ini ka sehari. Sebagai bukti faqama ala qadamaihi fi thalathin, Kanjeng Nabi bisa mancing sotek neka. Berdiri dengan dua kaki fi thalathin dalam usia tiga bulan. 3 bulan ni kapon mancing Kanjeng Nabi. Mun samangken umur 3 bulan kan kiempen terus. 7 bulan kiempen. Kanjeng Nabi ni ka usia 3 bulan pun bisa mancing. Soke ni kapon mancing. Wa masya fi khamsin, ban bisa alomampa Kanjeng Nabi ni ka atingka usia 5 bulan. 5 bulan ni kapon Kanjeng Nabi atingka ni kapon. Mun samangken nak kana umum mah gelo. Sangat sapolo bada 12, bahkan bada sebelum 12 puru atingka. Wa qawiyat fi tis'in minas syuhuri, ban Kanjeng Nabi nika jan soka artinya jan sehat, bisa atingka cepat sehat tak berengkak boleh pun nika. Dalam usia 9 bulan bahkan bi fasahin nutqi fawahu, kalaban disertai dengan napa bisa abu dabu kalaban fasih. Jadi tak ampu ajari boleh tan. Usia 9 bulan Kanjeng Nabi bisa ajaran sampurna, bahkan bisa abu dabu kalaban fasih. Nika di antara keistimewaan yakungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketilah karta pada. Kimun pada kan benih Nabi nyawana. Wa syaqqa al malakani sadrahu. Sampun napa nikah syaqqa al malakani. Pas murak napa nyiba membelah al malakani 2 malaikat sadrahu dak kadadana Kanjeng Nabi. Napa eporak dada nikah. Muncan orang Madura kan eporak dibelah dadanya oleh 2 malaikat. Wa akhraja, lalu 2 malaikat itu mengeluarkan minhu dari dadana Kanjeng Nabi alaqatan damawiyatan, segumpal darah. Artinya segumpal darah nika hati. Alaqatan damawiyatan nika maksudnya adalah hati. Samponna eseba dadana Kanjeng Nabi sareng malaikat nika pas eba keluar atena. Bahkan sareng malaikat nika esaba nang enampan yang terbuat dari emas. Emas sabeni emas dunya, tapi emas swarga. Pertanyaan nah, di usia saponapa Kanjeng Nabi nikah? Seba dadana sarang para malaikat, menurut riwayat yang masyhur, nikah di usia 4 tahun. Usia 4 tahun nikah Kanjeng Nabi pernah dibelah dadanya oleh 2 malaikat. Ketika waktu itu amain sakancaan. Pas muro-muro datang malaikat Jibril sarang malaikat Mikail nikah. Pas nekuk ke Kanjeng Nabi langsung gentang Kanjeng Nabi pas eporak dadana Kanjeng Nabi. Kancana selain nika buru. Sangkuni Kanjeng Nabi nika idzalimi. Jaung kipas muro-muro sebe dadana nika. Dadi mungkin mangken nika beda sesar bedah nika pun ngereng ka contoh-contoh sedimen. Artinya Kanjeng Nabi adalah manusia yang disesar pertama kali, yang dibedah pertama kali. Usia
4 tahun. Pas Athena bakal keluar. Tujuan apa? Untuk menghilangkan hadzus syaitan, tempat-tempat bersemayamnya atau tempat ketinggalnya setan di dalam hati tersebut. Athena kan bodoh kenangan setan. Artinya Kanjeng Nabi biar tidak terkonspirasi oleh bisikan-bisikan setan. Karena yang akan jadi bebannya Kanjeng Nabi, tugas Kanjeng Nabi ini kan adalah menyampaikan kebenaran kepada umat. Mun pas terkonspirasi oleh bisikan-bisikan setan, mereka kadang yang disampaikan salah. Makanya Kanjeng Nabi ini kan maksum, terjaga pada akhirnya. Untuk terjaganya seperti itu, jadi hadzus syaitan mereka bakal keluar. Sekarang 2 malaikat nih. Tapi yang mengeksekusi, yang membelah dada Nabi adalah malaikat Jibril. Semecuen mereka malaikat Mikail dalam beberapa riwayat. Becuen angkui ayeng napa? Ulama meriwayatkan becuen angkui ayeng Zam-Zam. Bada saya ada buaki malaikat tak etemu ayengnya. Artinya tak etemu ayengnya beni dari ayeng Zam-Zam, tapi malaikat Jibril saya ngiba langsung dari swarga nika ayeng swarga. Tentu namun swarga nika bada ayeng yang mana tasnim. Tasnim nika adalah mata air yang kelak akan menjadi minumannya penduduk surga. Bada aing yang mana aing tasnim. Nika bada dalam Al-Qur'an wa mizajuhu min tasnim. Napa tasnim? Ainay yashrabu bihal muqarrabun. Adalah mata air yang diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya penduduk surga. Sanapa kali Kanjeng Nabi Buddha napa dibelah dadanya oleh malaikat. Menurut riwayat para ulama, Kanjeng Nabi nikah dibelah dadanya sebanyak 4 kali. 4 kali Kanjeng Nabi nikah sebab dadanya. Pertama nikah usia 4 tahun, pertama kali dibedah nikah dadanya. Diambil hatinya, lalu dibersihkan, dibuang kotoran-kotoran syaitaniyah. Saya kirana teti tempat bersemayamnya setan di dalam hati nikah pas becuen keluar bersih, mereka nikah sabab boleh ke dalam dada pas parapat nikah. Kita ijai pada namang kenten ceknya mana malaikat se on ngoperasi langsung iparakat ngila campo. Nah kejadian pertama kali nikah cakancana mamatul kabasera ka ummi sepersusuan. Pasera ummi senyosoy waktu kenikah kika dinto Sayyidah Halimah As-Sa'diyah nyawana. Sayyidah Halimah As-Sa'diyah ketika oleh kabar dari cakancana cak Kanjeng Nabi nikah dodona esebo kok tak kerja. Berkah nyare se asmana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dapat ke Kanjeng Nabi di mana tempat waktu itu dibedah, Kanjeng Nabi ini kampun normal boleh. Tak kondisi dalam keadaan terbelah dadanya. Tapi pun normal boleh. Dodo nika pun. Pokoknya sombong cacata sama sekali. Cuma Kanjeng Nabi waktu itu melihat menengadah ke langit. Ngabos ke atas. Karena malaikatnya kan aung ke pun. Jadi Kanjeng Nabi nika kan dalam keadaan mancing pas aung ke langit. Keluk bareng Sayyidah Halimah Sa'diyah. Karena tak bisa dijelaskan. Ketika ditanya benar apa? Tandaan apa? Karena tak bisa dijelaskan, nikah di luar logika. Nikah sehingga mana mukjizat. Mukjizat nikah ketika Kanjeng Nabi berusia 40, tapi ketika terjadi seperti ini disebut irhas. Tanda-tanda bahwa Kanjeng Nabi nikah memiliki mukjizat. Permulaan dari mukjizat. Pas dibedah kedua kali nikah ketika Kanjeng Nabi berusia 10 tahun, mendekati masa taklif. Usia 10 tahun, nikah sudah boleh bareng malaikat. Karena mendekati masa-masa taklif. Masa-masa akan mendapati beban-beban syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya usia taklif nikah, mukallaf nikah kan usia 12 tahun. Untuk kula sanawanya. Mun samakan kadang beda 15 tahun nikah taklif, mukallaf. Artinya wajib ampun alaksana aki saja perintah Allah nikah nyamana mukallaf. Taklif. Betul boleh, bakal keluar. Ya apa? Ya ma'ani imaniyah. Intisari dari keimanan nikah. Ya akidah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi nikah pun sudah
keimanannya tak perlu diragukan lagi, tak kira toron pole pada nasinya lampian bigula. Mun pian bigula ni kadang ketika iman naik, nika bojo malolo, ngaji malolo, zikir malolo, tapi mun kadung males pas iman toron nika lobet, engki empon. Taduk sakale wasanan. Jagun pera capo ojan resek, antar ka pengajian resek. Tapi mun iman gelar, kadopan full nika full charging mungkin anu na. Mereka teka ojon elabus ya masena. Tapi mun lobet nika capok kun berak pada angin sakone lantau santaran ke pengajian. Mun Kanjeng Nabi tak pernah ada turunnya iman, yang justru hanya terus naiknya iman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas dibedahnya Kanjeng Nabi sikap yang telok nika ketika Kanjeng Nabi umur 40 tahun. Kaping telok Kanjeng Nabi nikah dibelah lagi dadanya ketika usia 40 tahun. Kenapa kok ketika usia 40 tahun dibedah lagi? Karena usia 40 tahun nikah diangkatnya beliau menjadi rasul. Umur sagami Kanjeng Nabi nikah yang kak dadi nabi pun. Tapi cek nyaman Nabi tak wajib tabligh ya, tak wajib madep ka umat. Tapi mun pun 40 tahun ketika sudah diangkat menjadi rasul nika wajib tabligh. Rasul nika tugasnya tabligh. Napa tabligh? Menyampaikan setiap risalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepada umatnya. Nika tablighnya mana? Maka namun sifat-sifat rasul nika sepertama pasti siddiq, amanat, tabligh, fatonah, pada 4. Siddiq nika kok jujur, wajib jujur Nabi nika mun carpakan tak lebur. Mangkana anapa mampian bi gula nikah mantara teti wali mantara teti nabi teti wali we tak teti wali karena punya ancar pakah cuk geng dagangan foi pun mun tak sumpah ni tak anu ten billahi ulah tangan lak bot 5 rupiah lekan ya kan tak gerbi sumpah karena Kanjeng Nabi nikah para nabi ndik sifat siddiq nikah jujur, amanat nikah terpercaya, tak kira pernah khianat, tak boleh keterpercayaan ini kan bisa percaya ini kan khianat tak boleh ke nih. Tabligh serba madepa. Terakhir fatonah cerdas. Jadi paham, bijak artinya. Mun pun cerdas nih kan bermacara ngadepi umat nih pun pinter nih kan. Ben boleh ketika di usia 40 tahun Kanjeng Nabi nikah dibedah. Tujuannya pun apa? Karena di usia 40 Kanjeng Nabi nikah mendapatkan wahyu Al-Quran. Jadi Al-Quran nikah tak masuk ke hati sekte. Karena Al-Quran itu suci. Pas bekal SM peneng tempat sesoce. Jadi gede-gede nikah kudu pakai luar. Nah boleh sentral utama. Karena Kanjeng Nabi penerima. Mun kita nikah benih penerima Al-Quran, tapi pewaris Al-Quran. Jadi oleh warisan dari Kanjeng Nabi. Muncak sehingga anak orang nikah pas kegeri Al-Quran pertama kali pas Athena gede nikah tak gelar. Cek gunung Huiletu. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jak sengakna ba nangale nika jaipun Allah. Quran ketika diturunkan kepada gunung la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Niscaya engkau akan melihat kepada gunung-gunung itu khashi'an tertunduk mutasaddian lagi pas napa ngeter ya. Min khasyatillah karena takut kepada Allah. Jadi Kanjeng Nabi nikah untuk mampu menerima wahyu dari Allah. Ceknya mana wahyu pasti guna Allah nikah. Jadi kudu percaya boleh ate. Coba aja betul-betul Al-Quran itu tetap murni di dalam jiwanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Al-Quran itu sudah tetap murni disampaikan kepada umat, diwariskan kepada umat, maka Al-Quran itu akan tetap murni. Tak pada kitab-kitab sebelumnya. Mon kitab-kitab sebelumnya ketika nabi-nabi mereka itu disampaikan kepada umatnya. Pas umat tani kan duka ngubah ke esena kitab-kitab apa? Padana geluna.
agama-agama lain. Walaupun ada ketentuan tentang keharamannya makan babi, kan banyak agama-agama lain pakun ada babi pakun. Karena itu sudah melanggar. Mengenai Islam pun ketika Al-Quran mengharamkan babi, salar merlara orang Islam mereka pakun tak akan babi. Pokoknya tegak pasir apa ya? Orang yang ngaku agama Islam mereka. Kau ngaku tapi melar agama Islam ini. Tegak tak pati apa jang. Pakun tak kok ada babi. Gini kawan. Itu artinya kemurnian yang ada di dalam syariat agama. Pas sekapeng 4 Rasulullah nikah, bela boleh dadana, dibedah lagi dadanya itu ketika malam Isra Mi'raj. Nikah sekapeng 4. Nikah beda nang Sahih Bukhari. Malaikat Jibril masuk ke kamar Kanjeng Nabi, pas langsung murak ka dadana Kanjeng Nabi nikah dibedah. Berusaha boleh atena. Seterakhir napa? Tujuanna sopa aja mampu tapangki daga Allah Subhanahu wa taala. Nika orang nika tak mampu satu jena tapangki ga Allah Subhanahu wa taala. Nika nurun ala nurin. Allah taala nika nurun ala nurin. Pada naten gula sarang para ajunan nika ketika melihat cahaya lampu pas cek solapa. Pas berem mengulati cahaya na Allah Subhanahu wa taala. Cek ka cahaya lampu hoi solap. Coba pun ketika siang are, pukul 12 siang, nas panas, ngabos ka are kesau. Cek nikah pun nyilo. Kenika cahaya ciptaan Allah nikah. Napa boleh pas cahaya na Allah langsung. Jadi butuh napa ya? Kekuatan khusus artinya nggak kenika pun. Jadi malah na Kanjeng Nabi nikah bersaya ada. Makanya dalam Al-Quran nikah pada ayat walaqad ra'ahu fil ufuqil ula nikah. Kanjeng Nabi nikah walaupun secara penafsiran nikah bermacam-macam. Kanjeng Nabi nikah langsung melihat Allah Ta'ala secara muayyanah, secara pandangan mata. Tapi badang ulama yang menafsirkan Kanjeng Nabi tak ngulati ke Allah, cuma ngulati ke malaikat Jibril. Mun kun berak terong olatena ka malaikat Jibril dibantah sareng tafsir lain ni ka ulama tafsir lain. Yang kita tekak nang igu akhirah Kanjeng Nabi ni ka la bisa nangale ngulati ka malaikat Jibril. Yang akhirnya para ulama ni ka berbeda pendapat bahwa yang dilihat oleh Rasulullah waktu malam Mi'raj itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dana fatadalla ni ka pas nyemak Kanjeng Nabi dak hadratil malikil ma'bud. Semakna katipun apa ukuran Kanjeng Nabi ketika ngadep ke Allah Ta'ala? Fakana qaba qausaini au adna. Ukurannya seukuran 2 anak panah. Mun napa? Anak-anak peteng napa? Busur, anak panah ya, anak panah. Ukuran 2 anak panah. Au adna atau lebih dekat dari itu. Ini kan bahasan Al-Quran. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sehingga Kanjeng Nabi nikah ada bu ala inna fil jasadi mudghah. Kenga iya dak katang umat kakapi inna fil jasadi mudghah. Cek sangkuna dalam badan mudghatun bada setong daging ya Pak. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Mun daging jadi bagus maka sakabieuna badan norok bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Mun setong daging jera rosak maka seluruh tubuh sakabieuna jasad norok rosak. Ala wahia al-qalbu. Ponapa daging panikah? Kenika wahia al-qalbu. Itulah yang disebut dengan hati. Itu sudah menjadi pemahaman kita semua. Poneka uningi itu sudah masyhur di kalangan kita. Orang mun pon atena rosak, kulin nengan nika tak kira bagus. Kulin nengawi tak kira bagus. Totor bosana wi tak kira bagus. Mun pon atena rosak. Tapi mun pon atena bagus. Nika biasanya juga norok kulin nengah badan nika. Jadi dari para bosan pun sopan. Kulin nengah badan nika andi akhlak saya mapan nika. Gampang jadi orang nika muntero menilai kepada kondisi seseorang.
Mun pun kulin dengan kata bagus berarti atena orang becek. Tapi mun dari totor besar, kulin nang pare besar. Akhlak pun sama sama bagus, berarti itu tanda kebersihan dari hatinya. Cuma atena dan kula sarang para ajunan ini kan tawa dewi kanjeng Nabi kadang gede, kadang bersih, kadang gede, kadang bersih. Milana kanjeng Nabi makon, sobaja aten terus diasah dan dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan hati yang paling top, yang paling tepat, yaitu dengan mabanya atikir daga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benih kun berak mabanya antar kapangajian. Kapangajian nikah kun perak terus nambah na ilmu sopaja jalan daga Allah tepat. Tapi untuk membersihkan hati nikah, cara satu-satunya dengan zikir. Kenapa saya sebut zikir? Zikir ini kan banyak macam-macam. Bada zikir wajib, bada zikir sunnah. Zikir wajib, ini sholat 5 waktu, zikir nih kamu. Sholat nikah secara definisi adalah doa. Saya sebut zikir. Coba esena sholat napa? Rabbi gufirli, warhamni, wajuburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Wada subhana rabbiyal azim, otaba subhana rabbiyal a'la. Otaba Al-Quran atau surat-surat pendek yang dibaca di dalamnya. Ketiga ini kamu mempersihat. Mentero persihat nak babanya amunajat daga Allah Subhanahu wa taala lebat tikir pun sama cuma. Muntaan di tikiran saya paten. Paling mapan nih di akhir zaman napa saya bisa bersehat yang ki solawat. Solawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Maca istighfar lempo mau nakante solawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sakencengnya kene kepon tahu sanaku tasbih. Sambil manca, sambil nebang, sambil apa-apa sallallahu alaihi Muhammad mereka. Insyaallah akan berpengaruh kepada penampilan fisik. Sehingga fisiknya itu memiliki akhlak-akhlak yang baik. Sehingga pancaran dari persena hati mereka memancar kepada ucapan-ucapan yang baik. Memancar kepada mata menjadi penglihatan-penglihatan yang baik. Memancar kepada telinga menjadi pendengar-pendengar yang baik. Ada orang ini kadang pun atena ketika ada curhatan dari orang, dak belaan dari kadang tak tepat malah. Umpamana nggak nikah kadang. Bada orang yang curhat, kak orang selopot, tepat pada kita nanti tentang keluarga nabu bula bini anu tak pada atorok kabula. Mun saya malah tak tepat pada kita ate ya pesa mare. Saya nyari kan lah balaan pada anu. Mun saya tepat saya bersehatin angki kene ke hujan nanti. Kan enggak kene. WhatsApp. Karena tidak semudah itu melakukan suatu perceraian. Karena kalimat ta'i dalam Al-Qur'an ini wa ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya orang bini ini kan seburuk apapun akhlaknya gotu openi secara bagus, secara mapan. Engki sampai di jagun berak manja malolo. Minta skincare rotoro aki padahal oleh nebeng ini akun berat 30.000 tak cocok 30.000 nih kak gak boleh skincare. Nika di antara debu-debu kanjeng Nabi yang penting untuk kita perhatikan supaya betul-betul menjadi umat yang sempurna indallah wa indan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pasampun naga dinto Farajaha bi alfi min ummatihi ummatil khairiyati. Pas kanjeng Nabi ketika sudah dibersihkan jiwanya atena gadinto sehingga kanjeng Nabi mengungguli deka saibu umat. Dadi saibu umat ni kepentinganna setong kanjeng Nabi po. Atau bahkan kulluhum sasaja umat nika. Sasaja umat nika setong kanjeng Nabi nika perbandingannya 1000 umat. Nika karena hebatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga dengan adanya sejarah-sejarah ketiga itu kita saja bisa lebih mencontoh apa yang telah diwariskan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara menyucikan hati, dengan cara membersihkan hati. Kita tua dan malaikat Jibril membelah dada kita. Harus kita yang berusaha untuk membersihkan hati kita dengan cara laksana aki siampun elampa aki sarang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utaba tak napa ngereng lampana Sunan Kalijogo. Kontroversi ate ketika ngaji ke Sunan Bonang
Pendem di odi. Pendem di odi. Jadi mangken nika saya bisa mata paat ini ka guru. Guru mun dimin Kanjeng Nabi pak guru ka pasera. Cak pon guru na orang saja ket mun guru kan tak lebur. Jadi langsung bekele sarang malaikat Jibril. Orang yang sama kan muntero versi atena mata paate ngaji ate engki kudu nyari setong guru. Saya bisa lakar spesialis hati. Benih spesialis cinta, spesialis hati. Karena cinta juga berhubungan dengan hati. Cok nyare mangken saya sare nyare guru na ate kate apa nyare panisar wone nika wajat panisar hubungan nabi ate ya tak kok pas saya baca saya kumancer deh kan wasanan jadi wada diundi rasa songot takang Mas Adin nika jadi wajib nih akhir zaman nih kan nyare guru tak sakater atikar tibe nyare guru bener saya bisa mata pak ate nih karena ate nikah sangat sensitif. Berguru kepada siapa, maka itu yang akan bermuara di dalam hati. Sehingga akhir zaman, matoro'a kaca-kaca, cek sampai kalero nyari guru. Otaba, cek kalero nyari kaca. Karena hati mudah membekas. Dari bekas-bekas berkumpul dengan siapa. Milana, labenga ate nikah, bedempak. Soca C2, bareng kopeng C2. Meneringkas kita tiduan. Karena hati akan menjadi perekam dari dua pintu tersebut. Napa saya kaiding lebat kopeng akan membekas di dalam hati. Dan apa yang dilihat oleh mata juga akan membekas di dalam hati. Milana, dua labang kenika, kontu jaga. Mentero mapanang ki nyari guru. Mentero sepa. Nyari guru samakin bak malarat. Bak malarat tak kati wanap. Karena kadang guru na beda. Tapi murid tak siap dididik oleh seorang guru. Mundi minan apa mak banyak wali karena ketika guru na beda, abakna nikah siap untuk bulang didik tepat. Semak daga Allah Subhanahu wa taala kati Sunan Kalijogo. Guru aga Sunan Bonang, yuji helu. Tika ndak aja gatong ketabulan dia. Nikah yuji. Sebuah keseriusan orang mun guru nih kata yuji bermaaf sanggup. Tongkat taca kaki masin tongkat bula ki beda acara 3 dentek tongkat bulan dengan dia pun dentek sampai 3 tahun nih kan ketika Sunan Bonang lebat bagati pun apa tak lestarian telo bula ki beda acara sampai 3 tahun ketika setia menunggu tongkat berarti orang yang serius sampun akan nikah pas bulan sareng Sunan Bonang ketika bulan ki serius kumirang ngaki napa saya tadi bebulangan mun tak wate serius ya kadang sama Ken Yuji ni kala ekopenis sa konek ngalle ngaci. Ken ekopenis ngalle ngaci. Ulah cok ngaci desa guru na ketat. Unika. Tas barem carana adidik saya tepat nika. Mun emong malolo engki sedangkan hati kadang terkadang nika butuh didikan yang tegas. Ampun bulang sarang Sunan Bonang. Nika pas yamal laki ilmuna. Ketika suatu ketika ngamalaki ilmu pakun ate nika akaton tak bersih saya rasa sarang Sunan Kalijogo nika was motor boleh ka Sunan Bonang ka guruna nika acora ate dan kuda kita bersih katibon apa napa jawab Sunan Bonang nika atapa buat apa pun apa boleh atapa kita jadi Sunan Kalijogo nika atapa kita katibon apa wujudnya bentuk nata paketang kinang tengah alas keteng nika sobung jalan mancung sinya mana keteng nika pasti arangka. Sunan Kalijogo arangka nang tengah alas. Bon sobung carana keteng ada ayam bakar sobung. Dadi Sunan Kalijogo engke daerep. Engke wada nak keteng kasabo. Kompol bi keteng gitu dong. Tak spring bed tengah alas. Lambane kan ki zaman alas. Sampun sekian abit ekar nika ampun cokop. Sunan Bonang pas nyareke kah Sunan Kalijogo nika sareke. Ternyata kompol bi keteng. Ketika Sunan Bonang nika guruna nyemak ka keteng nika nyemana Sunan Kalijogo maksudnya. Keteng-keteng saya lain nika buru. Cek nyamana nangale manusia. Buru keteng. Sunan Kalijogo saya bingung. Arya bingung kok. Engkok buru apa aja? Mun buru, mun tak buru
Ya engkau kan ki ata paket. Mun buru, Arya kan kuruna engkau. Bingung. Akhirnya Sunan Kalijogo nih mengambil inisiatif untuk lari, buru. Karena bagaimanapun kondisinya masih dalam posisi atapaket buru. Buru tabang kurang Sunan Bonang. Tabang sampai kene. Totor lekas saya pas buleng boleh. Nah kene sampun habis. Ya melaki ilmuna aroma tak fokus tak mapan kian atena nih ki kotor. Ngaduk boleh ke kuruna terus tak fusan tak. Akhirnya ketika matur epakon akofur di odi. Jadi Sunan Kalijogo nih proses untuk mencapai predikat solihin orang-orang yang soleh nih prosesnya tidak mudah. Jadi pas evendem di odi selama 40 hari. Nikah untuk tercapainya sebuah nurun ilahiyatun, cahaya-cahaya ketuhanan yang merasuk ke dalam jiwa. Sampurna cahaya Allah masuk ke dalam jiwa seseorang, berkat ketulusan berguru kepada seseorang, ngaji ke guru nih kan. Pas ikhlas narema ada bebulungan guru, maka pada akhirnya ridana Allah masuk ke dalam jiwanya seorang murid. Rahmat Allah masuk ke dalam jiwanya murid. Ketika rahmat dan ridha Allah sudah masuk ke dalam jiwa seseorang murid, maka derajat dan pangkat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita saja walaupun ngaji nareng barengan nikah, anggap ngaji kah Syekh Al-Barzenji nikah, moga-moga kita saja sami-sami angkat derajat kita sareng Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita, ruhani kita, hati kita bersih sareng Allah Subhanahu wa taala dari saja kotoran-kotoran dan sifat-sifat saya tak bagus, moga-moga sehingga kebersihan, kemurnian jiwa di dalam beribadah kepada Allah dapat kita raih dan kita rasakan sampai kana foto kita muka buka nak foto senantiasa ngereng alam pana para ulama salafun salih ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلام لو كان يبرق الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان. الكلام لو كان يبرق الحنان